Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Study AI History. Kali ini kita akan bahas sejarah Perang Koalisi Kedua. Namun sebelum mulai, bagi yang belum menonton konten saya yang Perang Koalisi ke-1, saya harap kalian menonton terlebih dahulu, agar kalian dapat mengerti sejarahnya. Jadi setelah perjanjian Campo Formio, Koalisi ke-1 bubar dan mengakhiri perang. Namun kini pada tahun 1796 Eropa menyadari Prancis benar-benar akan menjadi sebuah ancaman. Kenapa? Karena Prancis telah menaklukkan Italia Utara dalam waktu singkat. Bahkan Austria yang dulu berkuasa di sana dipaksa bertekuk lutut. Prancis bisa melakukannya karena negara ini mempunyai kartu jenderal yang superpower bernama Napoleon Bonaparte. Selain menaklukkan Italia Utara dan menguasai Austria, Napoleon juga mendirikan negara boneka, Republik Cisalpina dan Republik Liguria, sebagai bukti bahwa ia adalah penguasa baru di kawasan itu. Tapi ambisi seorang pemimpin muda ini tak berhenti di sana. Napoleon Bonaparte merencanakan ekspedisi keluar benua Eropa. Sasarannya adalah Mesir karena Napoleon tidak bisa langsung menyerang Inggris karena armada lautnya masih kalah kuat dibanding Royal Navy. Maka, Napoleon memilih strategi tidak langsung, yaitu dengan menyerang Mesir, yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah tetapi diperintah oleh pasukan Mamluk. Nah, kenapa Napoleon ingin menyerang Mesir? Karena jika Mesir jatuh, Prancis bisa memutus jalur dagang Inggris ke India, yang merupakan sumber kekayaan utama musuh mereka, Inggris. Selain itu, Napoleon juga ingin membangun koloni Prancis di timur, yang bisa menjadi batu loncatan untuk menyerang India bersama musuh Inggris di sana. Lalu dimulailah perjalanan ke Mesir pada bulan Mei tahun 1798, Napoleon membawa lebih 30.000 tentara Prancis untuk berlayar ke benua Afrika. Dalam perjalanannya, ia merebut Malta dari Ksatria Hospitaller, lalu melanjutkan perjalanan ke Mesir. Begitu tiba di Mesir, Napoleon segera menghadapi pasukan Mamluk, penguasa lokal yang terkenal sebagai pasukan berkuda tangguh. Pertempuran Piramida, tanggal 21 Juli tahun 1798, kemenangan Napoleon. Matahari di benua Afrika bersinar terik seakan ingin menyaksikan sebuah pertempuran hebat. Dari kejauhan terlihat puluhan ribu pasukan Mamluk siap menyerbu pasukan Prancis yang baru datang dan ingin menguasai wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan-pasukan Mamluk adalah pejuang-pejuang tangguh dengan postur tubuh yang tinggi dan berotot serta memegang pedang melengkung yang menjadi ciri khas benua ini. Dari kejauhan, puncak piramida Giza berdiri megah, seakan menjadi saksi bisu pertempuran besar yang akan terjadi. Di sisi lain ada sang jenius strategi, Napoleon. Jika kalian lihat konten sebelumnya tentang pertempuran Red Cliff, ada tokoh yang bernama Zhuge Liang yang sangat mirip dengan orang ini. Diibaratkan Napoleon adalah Zhuge Liangnya Prancis. Napoleon Bonaparte berdiri di tengah barisan pasukannya. Ia tahu bahwa pasukan Mamluk, meski gagah berani, masih bertempur dengan gaya abad pertengahan, mengandalkan kavaleri berat dan serangan langsung. Napoleon tersenyum kecil. Ia telah mempersiapkan strategi yang akan menghancurkan mereka. Napoleon mengangkat tangannya dan berteriak, "Prajurit, 40 abad sejarah memandang kalian dari puncak piramida." Sebuah teriakan yang membuat meningkatnya moral dan membakarnya semangat pasukan Prancis. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh ribuan kuda. Mamluk menyerbu. Pasukan berkuda Mamluk, mengenakan zirah emas dan membawa tombak panjang, melaju secepat angin. Mereka berteriak, mengacungkan pedang, yakin akan kemenangan mereka. Tapi Napoleon sudah menyiapkan segalanya. Pasukan Prancis membentuk formasi kotak, square formation, sebuah taktik khas yang membuat pasukan infanteri bisa bertahan dari serangan kavaleri. Dengan bayonet terpasang, mereka berdiri dalam barisan kokoh, membentuk tembok manusia yang sulit ditembus. Ketika Mamluk mendekat, Prancis membuka tembakan. Dentuman meriam dan senapan meledak di udara. Peluru menghantam pasukan berkuda yang sedang berlari kencang, membuat mereka terjatuh satu persatu. Pasukan Mamluk yang berhasil mendekat dihujani tusukan bayonet. Tapi pasukan gagah ini tidak menyerah. Gelombang serangan berikutnya datang, mencoba menerobos pertahanan Prancis. Pasukan Mamluk berusaha memutari pasukan Prancis, mencari celah. Tapi Napoleon sudah mengantisipasi ini, formasi kotak tetap utuh. Tidak ada titik lemah yang bisa diserang. Setelah bertahan dari beberapa gelombang serangan, Napoleon melihat kesempatan emas. Ia memberi perintah, "Maju," dengan serentak, pasukan Prancis bergerak.
Mereka meninggalkan posisi bertahan dan menyerang balik ke arah Mamluk yang mulai kacau. Infanteri Prancis menembak dari jarak dekat, sementara kavaleri mereka mengejar sisa-sisa pasukan musuh yang melarikan diri ke Sungai Nil. Di tepi sungai, ribuan tentara Mamluk terdesak. Mereka tidak bisa melawan pasukan Prancis yang lebih terorganisir. Banyak yang tenggelam di Sungai Nil, sementara lainnya dibantai di tepi sungai. Ketika pertempuran selesai, lapangan dipenuhi mayat, sebagian besar dari mereka adalah pasukan Mamluk. Napoleon telah menang telak, dan dengan kemenangan ini Prancis resmi menggulingkan kekuasaan Kairo di Mesir dan menjatuhkan kekuasaan Mamluk dan mulai membangun pemerintahan Prancis di Mesir. Pertempuran Sungai Nil, 1–3 Agustus tahun 1798, kekalahan Napoleon. Saat Napoleon sibuk di darat, Laksamana Horatio Nelson dari Inggris menemukan armada Prancis yang berlabuh di Teluk Abu Ukir. Kapal-kapal armada Prancis berlabuh dengan santai di perairan dangkal, mengira diri mereka aman. Laksamana Francois Paul Brueys, komandan armada Prancis, percaya bahwa posisi mereka cukup kuat untuk menangkal serangan apapun. Namun sayang di tengah gelapnya laut malam, ada bayang-bayangan kapal yang terlihat. Itu adalah kapal Royal Navy Inggris yang akan menghancurkan karir Napoleon di Mesir. Royal Navy Inggris, dipimpin oleh Laksamana Horatio Nelson, salah satu ahli strategi laut terbaik sepanjang sejarah. Nelson telah berhari-hari mencari armada Prancis, dan kini ia menemukannya dalam posisi yang sangat rentan. Saat fajar terlihat pada tanggal 1 Agustus tahun 1798, Nelson langsung menyerbu. Nelson tak ingin buang waktu karena ia melihat celah besar dalam formasi kapal Prancis. Saat itu Nelson melihat bahwa armada Prancis berbaris terlalu dekat. Mungkin menurut armada Prancis hal tersebut akan memperkuat pertahanan jika ada yang menyerang, tapi Nelson melihat peluang emas. Ia membagi armadanya menjadi dua kelompok, menyerang baik dari laut terbuka maupun dari sisi pantai. Ini adalah manuver yang sangat berani, karena jarang sekali armada bisa menyerang dari dua sisi sekaligus di laut. Prancis pun mulai terjebak. Nelson memberi perintah, dan kapal-kapal perang Inggris mendekati armada Prancis dengan kecepatan penuh. Kapal-kapal Inggris berhasil menyelinap di antara garis pantai dan kapal Prancis, menembaki mereka dari jarak dekat. Juga dibalas dengan meriam Inggris yang menghantam lambung kapal Prancis dari dua sisi, membuat banyak kapal hancur sebelum sempat membalas. Di atas Lorient, kapal andalan Prancis yang megah, Laksamana Brueys menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar. Ia memerintahkan pasukannya melawan sekuat tenaga, tetapi kapal-kapal Prancis yang lebih kecil tidak bisa bergerak bebas karena terjebak dalam formasi yang buruk. Pertempuran berlangsung hampir sepanjang malam. Api mulai berkobar di beberapa kapal, dan suara meriam mengguncang lautan. Saat malam semakin larut, pertempuran ini mencapai puncaknya saat kapal Lorient, kapal terbesar Prancis dengan 120 meriam, mulai terbakar akibat tembakan artileri Inggris. Nelson dan pasukannya hanya bisa menyaksikan saat kobaran api semakin besar, menjalar ke gudang mesiu kapal. Lalu, boom, ledakan raksasa mengguncang seluruh teluk. Kapal Lorient meledak dengan dahsyat, menerangi malam seperti matahari yang tiba-tiba muncul. Serpihan kayu dan tubuh manusia terlempar ke segala arah. Ledakan ini begitu kuat hingga terdengar bermil-mil jauhnya. Melihat kapal andalan mereka musnah dalam sekejap, moral pasukan Prancis jatuh drastis. Saat matahari terbit pada tanggal 3 Agustus tahun 1798, 9 dari 13 kapal perang Prancis sudah tenggelam atau ditangkap Inggris. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Laksamana Nelson, meskipun terluka di kepala, berhasil meraih kemenangan yang sangat gemilang. Dengan hancurnya armada Prancis, Napoleon kini terjebak di Mesir tanpa jalan keluar. Napoleon menyerang Suriah, ambisi yang berakhir dengan kegagalan. Matahari Mesir yang terik membakar semangat Napoleon dan pasukannya yang tersisa yang sedang berdiri di atas bukit pasir, menatap utara. Di kejauhan terbentang jalan panjang menuju Suriah, tanah yang dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Napoleon tahu bahwa setelah dikalahkan oleh Nelson di pertempuran Sungai Nil, dia tidak bisa kembali ke benuanya ataupun ke Paris. Dia terjebak di sana. Namun Napoleon bukanlah orang yang hanya bertahan. Jika tidak bisa kembali ke Prancis, maka ia akan menaklukkan wilayah yang ada di hadapannya. Tujuan pertamanya, Suriah.
Di sana, Kesultanan Utsmaniyah sedang mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang pasukan Napoleon dan mengusirnya. Jika Napoleon tetap diam, ia hanya akan menunggu kematiannya. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah menyerang lebih dulu. Pada Februari tahun 1799, 13.000 pasukan Prancis mulai bergerak ke utara. Mereka harus menyeberangi gurun Sinai yang luas, tempat pasir panas membakar kulit dan angin tajam menusuk tubuh. Hari demi hari, pasukan berjalan, kehabisan air, makanan, dan tenaga. Banyak yang jatuh sakit, beberapa bahkan mati di tengah perjalanan. Tapi Napoleon tidak peduli, ia terus maju. Saat mencapai perbatasan Suriah, mereka menghadapi kota pertama, El Arish. Bentengnya dijaga oleh pasukan Utsmaniyah, tapi Prancis menyerang dengan cepat. Dalam beberapa hari, El Arish jatuh. Napoleon semakin percaya diri. Lalu pada tanggal 3 Maret tahun 1799, pasukan Prancis tiba di kota pelabuhan Java, sebuah benteng kuat yang dijaga oleh ribuan tentara Utsmaniyah. Napoleon tidak mau membuang waktu. Ia memerintahkan serangan langsung, dan setelah pertempuran brutal selama 2 hari, Java jatuh ke tangan Prancis. Saat masuk ke kota, pasukan Prancis menemukan ribuan tentara Utsmaniyah yang menyerah. Mereka mengharapkan belas kasihan, tapi Napoleon berpikir sebaliknya. Ia tidak ingin membuang sumber daya untuk menjaga tawanan. Di tepi pantai, lebih dari 4.000 tawanan Utsmaniyah dibariskan. Dengan satu perintah, pasukan Prancis menembak mereka tanpa ampun. Darah mengalir ke pasir, tubuh-tubuh berserakan. Java menjadi saksi salah satu kekejaman terbesar Napoleon, namun, kemenangan ini berbayar mahal. Tidak lama setelah penaklukan, wabah penyakit pes mulai menyebar di antara pasukan Prancis. Ratusan tentara jatuh sakit dan meninggal. Napoleon bahkan dikabarkan mengunjungi rumah sakit untuk melihat para tentaranya yang sekarat, mencoba memberi mereka harapan. Tapi waktu tidak bisa terus menunggu Napoleon. Ia harus terus maju. Pada tanggal 18 Maret tahun 1799, Napoleon tiba di Acre, kota benteng yang dijaga oleh pasukan Utsmaniyah dan didukung oleh armada Inggris. Napoleon yakin ia bisa menaklukkan kota ini dengan cepat. Tapi ia salah besar. Selama 2 bulan penuh, pasukan Prancis mengepung dan menyerang tanpa henti. Tapi pertahanan Acre sangat kuat, dan lebih buruk lagi, Inggris terus mengirimkan suplai dan bala bantuan untuk pasukan Utsmaniyah. Meriam Prancis gagal menembus tembok kota. Serangan demi serangan dipukul mundur. Napoleon mulai frustrasi, dan penyakit pes semakin melemahkan pasukannya. Akhirnya, setelah hampir 2 bulan tanpa hasil, Napoleon menyadari tidak ada jalan untuk menang. Pada tanggal 20 Mei tahun 1799, ia memerintahkan mundur. Saat kembali ke Mesir, pasukannya yang dulu gagah kini hancur lebur. Ribuan tentaranya mati karena perang, kelelahan, dan penyakit. Kampanye Suriah berakhir dengan kegagalan besar. Namun, Napoleon bukan orang yang mudah menyerah. Ia sudah kalah di Suriah, tapi ia belum kalah dalam perang. Saat Napoleon sibuk di Mesir dan Suriah, di Eropa, musuh-musuh Prancis mulai bersatu kembali. Pada 1799, Austria, Rusia, Inggris, dan Kesultanan Utsmaniyah membentuk koalisi kedua. Mereka ingin menghancurkan kekuatan Prancis yang terus berkembang sejak revolusi. Prancis mulai kehilangan banyak wilayah di Italia dan Jerman. Tentara Austria dan Rusia berhasil merebut Milan dan mengalahkan pasukan Prancis di banyak pertempuran. Juli tahun 1799 di Kairo, Mesir. Di dalam tenda yang diterangi lampu minyak, Napoleon duduk termenung. Ia baru saja kembali dari kegagalan pahit di Suriah, pasukannya hancur, dan wabah penyakit masih merajalela. Di luar, tentaranya yang tersisa tidak lagi sekuat dulu. Kegagalan di Acre menghancurkan semangat mereka. Para prajurit mulai bertanya-tanya, apakah Napoleon masih bisa membawa mereka menuju kemenangan? Namun, Napoleon bukan pria yang bisa ditundukkan oleh satu kegagalan. Ia masih memiliki rencana. Kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang dari Prancis, bahwa di Eropa, koalisi kedua, aliansi antara Austria, Rusia, Inggris, dan Kesultanan Utsmaniyah, telah mulai menyerang wilayah Prancis di Italia dan Jerman. Tentara Prancis yang dulu berjaya kini mulai kehilangan kendali. Prancis membutuhkan seorang pemimpin baru. Dan Napoleon tahu,
Ini adalah kesempatannya.